Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak dengan NIM 122105102666 dan rekan saya bernama. Dan perkenalkan, nama saya Fitra Maulana Zazki, NIM 122105125366. Kami dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini kami akan menjelaskan tentang fitur-fitur multimedia interaktif kami dalam bentuk PPT interaktif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan PPT interaktif saya yang berjudul jarak titik ke garis. Pada fitur pertama pada pengantar terdapat 3 page. Page yang pertama yaitu pencapaian pembelajaran, page kedua peta konsep, page ketiga materi prasyarat. Kita masuk ke page yang pertama, itu terdapat 2 fitur yaitu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Kita masuk page kedua, ini menampilkan peta konsep. Page yang ketiga terdapat fitur materi pokok dan materi prasyarat. Kita kembali ke menu, kita masuk pada fitur-fitur materi inti. Terdapat 4 page. Page pertama itu definisi jarak titik ke garis, kedua prosedur hitung jarak titik ke garis, page ketiga contoh soal, page keempat video materi. Page yang pertama yaitu definisi jarak titik ke garis dalam ruang bidang data. Kita klik pada kanan tombol keyboard di laptop, akan muncul definisi jarak titik ke garis dalam ruang bidang. Kita klik panah pada PPT interaktif, masuk ke page yang kedua yaitu prosedur menghitung jarak titik ke garis. Tekan tombol kanan pada tombol keyboard laptop, akan muncul langkah-langkah prosedur menghitung jarak titik ke garis. Tekan tombol panah ke kanan, maka akan timbul fitur bentuk segitiga dan rumus. Bentuk segitiga udah ada pada gambar di samping. Jika tekan fitur rumus, maka akan keluar rumus dari segitiga sama kaki. Kita tekan lagi ke panah sama, akan muncul fitur bentuk segitiga dan fitur rumus. Pada page yang ketiga terdapat 2 fitur. Fitur yang pertama itu ada ilustrasi dari gambar dan soal pembahasan. Selanjutnya sama, ada ilustrasi dan soal dan pembahasan. Di contoh yang kedua terdapat 3 fitur. Yang pertama itu ilustrasi, soal, dan analisa. Contoh 2 sama, ada ilustrasi dan pembahasan. Pada contoh ketiga sama, ada ilustrasi dan pembahasan. Pada page yang keempat itu menyediakan video materi pembelajaran terkait materi yang disajikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Abdul Razak. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur kuis, di mana di fitur kuis di sini terdapat latihan soal. Di mana di sini ada beberapa latihan soal yang dimana nanti apabila siswa berhasil menjawab benar, maka dia akan menunjukkan emot tanda checklist benar berwarna hijau. Tetapi apabila siswa itu menjawab dengan dengan yang salah, maka akan mendapatkan centang berwarna merah. Nah, jadi di sini di fitur kuis ini terdapat 3 soal, di mana ada juga pembahasan terkait jawaban yang telah diberikan tadi. Jadi apabila jawaban benar, maka di sini ada alternatif penyelesaian atau penyelesaian dari soal tersebut.
Kemudian selanjutnya itu di soal yang kedua, di kuis yang kedua itu sama seperti kuis yang pertama tadi, dimana apabila siswa menjawab soal yang salah maka akan muncul emot merah dengan tanda silang. Tetapi apabila siswa itu menjawab benar maka akan muncul tanda checklist berwarna hijau. Nah, itu sama seperti soal nomor 1 tadi. Nah, di soal nomor 2 ini juga terdapat pembahasan jawaban terkait soal yang diberikan tadi. Selanjutnya terdapat juga soal nomor 3 masih dengan cara yang sama. Apabila terdapatkan jawaban yang salah maka akan keluar tanda silang berwarna merah. Kemudian apabila jawaban benar maka ada checklist tanda centang berwarna hijau. Nah, selanjutnya ini alternatif penyelesaian atau soal pembahasan dari jawaban yang telah diberikan tadi. Selanjutnya kita memasuki ke fitur games, di mana di fitur games ini pertama kita akan memencet start terlebih dahulu. Nah, di sebelum kita bermain games, di sini ada langkah-langkah yang harus dibaca terlebih dahulu. Di sini ada langkah-langkah atau instruksi untuk bermain games ini. Yang pertama, siswa dapat memencet di mana instruksinya itu klik tombol pertanyaan di bagian kiri untuk menampilkan pertanyaan. Kemudian jika dijawab dengan benar, klik tombol next level di pojok kiri bawah untuk memindahkan perhatiannya. Kemudian jika sudah menyelesaikan semua level, klik peti harta karun tersebut untuk menandakan kemenangan. Nah, di sini kita coba, di mana pertama kita harus memencet tombol start terlebih dahulu. Nah, jadi sistem cara mainnya yang pertama itu untuk pertama itu kita memasuki level 1 terlebih dahulu. Di sini kita ke level 1. Nah, jadi nanti ada keluar pertanyaan terkait pertanyaan-pertanyaan umum mengenai jarak titik ke garis. Nah, ini pertanyaannya. Nah, apabila siswa sudah menyampaikan pertanyaannya, maka kita tampilkan jawabannya. Nah, di sini ada jawaban yang benar. Nah, apabila siswa itu benar menjawab pertanyaannya, maka selanjutnya kita pencet bagian dari next levelnya. Nah, di sini kita ketik next level. Nah, di sini apabila siswa benar menjawab pertanyaan di level 1 itu harus kemudian kita pencet next level, maka bajak lautnya akan berpindah ke step selanjutnya. Setelah itu kita masuki ke level 2 sama seperti di level 1 tadi. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kita memasuki fitur dari games tersebut, maka ini sama juga seperti yang tadi gamesnya. Tampilkan jawaban seperti yang tadi. Tampilkan kembali ke game. Nah, kita lompat saja ke level 9 langsung untuk mempersingkat waktu terkait pembahasan ini. Nah, setelah kita selesai memasuki fitur games, maka selanjutnya kita memasuki fitur posting poster. Nah, di sini terdapat pengaplikasian jarak titik ke garis menggunakan poster. Nah, di sini poster pertama, di mana di gambar yang dipamerkan ini semuanya adalah pengaplikasian dari jarak titik ke garis, baik itu pengukur bidang, navigasi ataupun maps yang selalu kita pakai. Nah, sekarang ayo, nah di sini di poster ini mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari antara jarak titik ke garis. Selanjutnya kita masuki poster kedua. Nah, di sini dari poster kedua ini beberapa penerapan dari titik garis dalam kehidupan sehari-hari, sama juga dengan poster pertama itu pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari yang paling relate dibutuhkan pada saat sekarang ini, yaitu menggunakan maps. Jadi di maps itu terdapat antara titik satu menuju titik yang lainnya, begitu. Selanjutnya ini fitur terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan penjelasan kami mengenai fitur-fitur PPT interaktif kami. Sekian dari presentasi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.